Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Kurniati Simasari, kelas 1254, absen 15, akan menjelaskan tentang pembelahan sel yang terdiri dari mitosis dan meiosis. Nah, untuk yang pertama kali ini saya akan menjelaskan mitosis. Nah, pada mitosis ini saya mengambil salah satu referensi dari laporan praktikum biologi dari Universitas Jenderal Sudirman. Pada laporan praktikum ini, pada mitosis dilakukan pada tudung akar bawang merah. Nah, pada tudung akar bawang merah ini pertamanya di direndam dengan bahan larutan fiksatif. Nah, lalu setelah direndam akan diberi warna dengan asetokarmin. Setelah itu eh, akar bawang merahnya itu akan dipotong bagian tudung akarnya sepanjang 1 mm yang akan tudung akar itu digunakan sebagai preparat. Nah, setelah tudung akar itu sudah dipotong, dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Nah, dengan hasil sebagai berikut. Eh, Pada mitosis ini ada terjadi 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Nah, pertama saya akan menjelaskan profase. Nah, pada profase ini ciri-cirinya itu terjadi yang pertama, kondensasi kromatin. Nah, kondensasi kromatin itu uh, dari benang-benang halus menjadi kromosom. Nah, terus yang kedua itu pembentukan spindle. Seperti ini. Um, Terus yang ketiga, sentrosom bergerak menjauh. Yang keempat, nukleus menghilang. Lalu pada metafase ciri-cirinya yaitu sentrosom terletak di masing-masing kutub sel yang menempel pada membran sel di salah satu ini. Nah, yang kedua itu mikrotubulus yang mau kinetokor maupun non kinetokor itu uh, melekat pada satu sama lain gitu. Nah, yang ketiga itu kromosom berkumpul di lempeng metafase seperti ini, sejajar. Yang keempat itu pemeriksaan spindle. Pemeriksaan spindle itu seperti uh, pemeriksaan benang spindle, misal kinetokor harus melekat pada kinetokor yang lain gitu. Nah, dengan juga non kinetokor harus melekat pada non kinetokor. Nah, yang ketiga anafase. Anafase itu terjadi pemisahan kromatid menjadi kromosom anakan. Nah, terjadi pemisahan ini karena adanya enzim separase yang sebagai pemecah kohesin. Gitu. Jadi gini, terus yang kedua pergerakan kromosom karena pembentukan mikrotubulus. Tuh. Nah, mikrotubulus itu akan memendek karena terjadi dimerasasi gitu, atau penguraian mikrotubulus. Nah, dari penguraian mikrotubulus memendek akan membuat pemanjangan ukuran sel. Nah, terus yang terakhir telofase. Telofase itu terjadi di kondensasi kromosom. Ya, yang awalnya bentuk kromosom menjadi bentuk benang-benang halus gitu. Nah, yang kedua itu nukleolus terbentuk lagi, gitu, muncul kembali lagi. Yang ketiga, depolimerisasi benang spindle yang menjadi pendek mikrotubulusnya. Yang keempat itu terjadi pelekukan di bagian tengah membran plasma yang akan memisah satu sama lain. Nah, pada ini saya akan menjelaskan meiosis. Dari menjelaskan meiosis ini saya akan ambil dari laporan praktikum genetika dari Universitas Indonesia. Nah, pada meiosis ini dilakukan pada sel gamet tikus.
Nah, inilah dari hasil mikroskopis. Nah, pada meiosis ini terjadi beberapa tahap, ya, ada profase 1, metafase 1, anafase 1, metafase 1, dan sampai ada profase 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Tuh. Nah, pada profase 1 itu terjadi kondensasi materi genetik, proses sinapsis, ada ketiga ada crossing over antara non-sister kromatik, yang keempat ada fragmentasi membran nukleus, yang kelima pembentukan benang spindle. Nah, lalu pada metafase 1 terjadi kromosom homolog terikat pada benang spindle dari kutub berbeda. Yang kedua, sister kromatik itu terikat pada benang spindle dari kutub yang sama. Yang ketiga, kromosom homolog berjajar di lempeng metafase pada bidang ekuator. Nah, pada anafase yang pertama itu terjadi protein kohesing di sepanjang lengan kromosom terurai. Kedua, benang-benang spindle mengalami depolimerisasi. Ketiga, kromosom homolog terpisah ke kutub berlawanan. Keempat, telofase 1. Nah, kromosom anakan haploid dengan sepasang kromatid berkumpul di masing-masing kutub. Yang kedua, membran nukleus menyelubungi kromosom haploid. Ketiga, sitokinesis membagi sitoplasma menjadi 2 sel anakan. Nah, setelah mengalami pada meiosis 1 mengalami meiosis 2. Nah, pada meiosis 2 terjadi proses 2. Yang pertama itu tidak terjadi crossing over. Yang kedua, fragmentasi membran nukleus. Yang ketiga, pembentukan benang spindle. Yang keempat, pasangan kromatik mulai berlekatan pada benang spindle. Yang kedua, terjadi metafase 2. Yang pertama itu jadinya pasangan kromatik berlekatan pada benang spindle dari kutub berbeda. Kedua, pasangan kromatik atau kromosom berjajar di lempeng metafase pada bidang ekuator. Nah, setelah itu terjadi anafase. Ciri-cirinya protein kohesin pada sentromer terurai. Yang kedua, pasangan kromatik memisah ke kutub yang berlawanan. Yang ketiga, masing-masing kromatik menjadi kromosom anakan. Setelah anafase 2 terjadi telofase 2. Nah, yang pertama itu ada masing-masing kromosom anakan berbeda pada kutub berbeda. Yang kedua, membran nukleus terbentuk kromosom terkondensasi. Yang ketiga, sitokinesis membagi sitoplasma menjadi 4 sel anakan. Nah, itu dari meiosis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.